Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam kita akan mempelajari tentang ikhlas. Nah, di sini kita akan mempelajari dari apa pengertian dari ikhlas, kemudian contoh-contoh perbuatan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kemarin kita mempelajari tentang hidup sederhana, berlaku jujur, dan sebagainya, dan sekarang kita akan mempelajari tentang ikhlas. Untuk yang pertama adalah pengertian dari ikhlas. Ikhlas dalam arti bahasa adalah bersih, jernih, dan murni. Sementara menurut istilah adalah beramal semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam bahasa umum, kita yang dinamakan ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan yang lain. Misalkan beramal hanya ingin mendapatkan uang, atau beramal hanya ingin dilihat manusia. Dah, sifat yang seperti itu tidak bisa dinamakan dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Diterimanya suatu amal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu niat, ikhlas, beramal dengan sebaik-baiknya, dan tidak menyebut-nyebut hasil amal baiknya. Misalkan kita dalam beramal, yang pertama kita harus niat dulu apa yang harus kita lakukan, untuk apa yang kita harus lakukan. Kemudian amal yang kita lakukan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh asal-asalan. Kemudian, dan sesudah kita beramal, misalkan kita sudah berbuat sholat, berbuat zakat, berbuat sedekah, kita harus melupakan apa yang kita telah perbuat dan tidak boleh menyebut-nyebutnya. Jika kita menyebut-nyebutnya, berarti kita ingin dilihat oleh orang lain, dan itu bukanlah termasuk dari perbuatan ikhlas. Kemudian, dalam ikhlas, niat merupakan hal yang sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah berwasiat kepada para sahabatnya, "Wahai saudaraku tercinta, perhatikanlah niat kalian sebelum melakukan suatu amalan. Berniat baiklah karena kita akan mendapatkan pahalanya. Jika kita hanya niat berbuat baik, maka itu akan ditulis oleh Allah sebagai niat kebaikan, walaupun tidak diamalkannya." Ya, jadi walaupun kita sudah berniat baik, tetapi tidak diamalkan, maka kita akan mendapatkan ganjaran dari niat kita tersebut. Nah, faktor niat memang sangat menentukan diterima atau tidaknya amalan seseorang. Meskipun amalnya terlihat baik dan bagus, namun bila niatnya tidak ikhlas, maka itu akan sia-sia dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Kemudian, berikut adalah contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, niat yang ikhlas dalam Islam merupakan hal yang sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa."
Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Hadis riwayat Muslim. Niat yang ikhlas harus diikuti dengan amal yang sebaik-baiknya tadi itu. Ketika seorang muslim mengaku ikhlas melakukan sesuatu, maka ia harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan itu dengan sebaik-baik perbuatan. Tidak boleh dilakukan sembarangan asal jadi apalagi acak-acakan. Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu idza amal ahadikum mala ayyasannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bila seseorang beramal dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, pemanfaatan hasil amal kebaikan. Unsur ketiga dari hasil ikhlas berkaitan dengan pemanfaatan hasil yang diperoleh, misalnya menuntut ilmu. Setelah seorang muslim berhasil melalui 2 tahap keikhlasan, yaitu niat ikhlas karena Allah dan belajar rajin, tekun, dan disiplin. Setelah seorang muslim berhasil mendapatkan ilmu, dia harus memanfaatkan ilmunya dengan baik dan benar. Ikhlas tidaknya seseorang beramal tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi yang dia dapat, tetapi ditentukan oleh niat, kualitas amal, dan pemanfaatan hasil. Setelah kita melakukan sesuatu atau melakukan kebaikan, kebaikan tersebut kita harus perbuat dengan sebaik-baiknya perbuatan. Tidak asal jadi, asal-asalan ataupun sembarangan. Setelah perbuatan tersebut kita niatkan, kita perbuat dengan baik, lalu setelah hasil dari perbuatan itu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari agar bermanfaat bagi orang banyak. Seorang yang berperilaku ikhlas tidak pernah sombong dengan keberhasilannya, serta tidak berputus asa ketika sedang mendapatkan kegagalan, tidak lupa diri ketika menerima pujian, dan tidak mundur ketika dihina, sebab dia berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kisah Panglima Khalid bin Walid. Ketika diberhentikan dari jabatan Panglima, kemudian menjadi prajurit biasa, penurunan jabatan tersebut tidak membuat sikap Khalid bin Walid berubah. Dia mengatakan, saya berperang bukan karena Umar bin Khattab, tetapi karena Allah. Bagi Khalid, tidak ada bedanya berperang sebagai seorang panglima dengan berperang sebagai seorang prajurit biasa. Masing-masing berjuang menurut fungsinya masing-masing serta mengharap ridho Allah. Jadi zaman dulu ada panglima perang yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk berperang. Tetapi pada perang tersebut Khalid bin Walid yang tadinya menjadi seorang panglima lalu diperintahkan oleh pemimpin Umar bin Khattab menjadi prajurit. Tetapi Khalid bin Walid menerimanya dengan ikhlas karena Khalid bin Walid berperang tidak mengharapkan dilihat oleh orang, tetapi hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sikap ikhlas dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ikhlas melakukan suatu pekerjaan seperti ikhlas membantu kedua orang tua membersihkan rumah, ikhlas membantu teman yang sedang membutuhkan, juga ikhlas ketika kita melakukan ibadah Allah, menyukai dengan menyayangi orang-orang yang berbuat ikhlas. Yang pertama, contohnya ikhlas membantu kedua orang tua dan membersihkan rumah. Tidak marah-marah jika orang tua memerintahkan kita untuk membersihkan rumah, karena apa yang kita perbuat hanya mengharap ridho Allah karena kita telah membantu orang tua kita. Terus membantu teman kita yang sedang membutuhkan, terus ikhlas ketika kita melakukan ibadah, tidak mengharap ingin dilihat oleh orang lain, hanya apa yang kita lakukan, apa yang kita ibadahi, apa yang kita lakukan hanya mengharapkan ridho Allah.
Ikhlas sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Memerintahkan untuk beribadah kepada dengan penuh keikhlasan dan beramal semata-mata karena Allah. Perilaku ikhlas memberikan banyak manfaat bagi pelakunya, antara lain diterimanya amal perbuatan Allah oleh Allah, hidupnya jarang sekali merasa kecewa, dilapangkan dirinya masalah yang sedang menghimpitnya, benteng dari godaan setan. Nah, yang pertama itu diterimanya amal perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita berbuat ikhlas, maka apa yang kita perbuat maka akan diterima oleh Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran. Baik ganjaran surga, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berkah dan lain sebagainya. Yang kedua, hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Terus, yang ketiga dilapangkan dari masalah yang sedang menghimpitnya, benteng dari godaan setan. Alhamdulillah materi pertama sampai akhir telah tersampaikan. Mudah-mudahan dari penyampaian materi tentang ikhlas dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.